Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pada hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan, sama-sama belajar tentang pornografi dan pornoaksi membawa maut. Ini merupakan rangkaian dari tema bulanan kita, bahaya dosa dan panggilan kudusan. Kalau kita mau belajar sesuatu, tentu yang paling gampang adalah kita tanyakan apa yang kita mau tahu dari tema itu. Dari tema ini kita akan belajar sama-sama 6 pertanyaan yang kita akan jawab sama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa buka kitab silakan, tapi kalau mau di depan sudah ada. Kita akan jawab beberapa pertanyaan 6. Yang pertama, apakah itu pornografi dan pornoaksi? Mengapa perlu waspada terhadap dosa pornografi? Mengapa setiap orang rentan terhadap dosa pornografi? Apakah hukuman untuk dosa pornografi? Bagaimana menghindari dosa pornografi dan pornoaksi? Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang belum kenal, belum pernah lihat, perhatikan poin kelima ini. Bagaimana melepaskan diri dari dosa pornografi dan pornoaksi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah dan harus berhenti atau karena kecanduan. Kita lihat dari yang pertama, apakah itu pornografi dan pornoaksi? Pornografi ini bukan cuma masalah gereja, ini adalah masalah dunia, bahkan masalah negara ini. Bahkan DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Di pasal 1 dikasih tahu apa itu definisi. Pasal ini menjawab pertanyaan tadi. Saya bacakan, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak atau video, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lain dengan berbagai media atau pertunjukan di muka umum yang memuat, kata kuncinya, kecabulan atau eksploitasi seks yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Sangat bahasa hukum ya. Tapi yang kita sama-sama belajar, pornografi adalah percabulan atau eksploitasi seksual. Saya mau sampaikan di sini bahwa seksual itu adalah anugerah Tuhan. Baik. Tapi ketika tersentuh dengan pornografi, maka ada kata ini, eksploitasi artinya memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Padahal seks itu Tuhan berikan hanya untuk pria dan wanita yang sudah terikat dalam pernikahan kudus. Markus 10 ayat 7-8. Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu daging, bukan dua lagi melainkan satu. Satu daging, satu tubuh. Maaf saya menggunakan kata-kata yang kadang-kadang mungkin buat anak nggak enak di depan, tapi saya sampaikan. Makanya di dalam hubungan suami istri yang resmi dan pernikahan ada kata persetubuhan, satu tubuh. Ketika pornografi masuk, istilah eksploitasi seks itu yang harusnya ya ada dalam pernikahan itu dipakai, dimanfaatkan untuk orang yang sebenarnya belum ada dalam pernikahan. Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 16. Siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul atau istilah sekarang pekerja seks komersial, baik itu pria atau wanita, menjadi satu tubuh dengan dia. Keduanya menjadi satu daging. Di sini digambarkan bahwa persundalan atau istilahnya kalau seseorang membangun hubungan, datang ke istilahnya rumah bordil atau apapun, saya mau sampaikan di sini. Dia menjadi satu tubuh dengan pekerja seks komersial yang dilakukan. Dan itu adalah berzina. Pak, kita nggak sampai situ, Pak. Mungkin Bapak Ibu nggak pernah sampai titik situ. Karena itu udah perbuatan, itu udah porno aksi. Tapi lihat ayat ini. Markus 15 ayat 19. Dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan dan percabulan. Dosa perzinahan dan percabulan, pornografi nggak mulai dari perbuatan itu hanya hasilnya.
sudah dimulai dalam pikiran kita. Bahkan di Matius 5 ayat 27-28 dikata begini. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Apa ini? Ada percabulan, ada perzinahan. Percabulan itu sama dengan pornografi. Mempergunakan seks, mengeksploitasi seks untuk kepentingan sendiri di luar dari pernikahan kudus. Hubungan seks di luar pria, wanita, suami, istri yang sudah terikat dalam pernikahan kudus. Itu percabulan. Perzinahan apa? Perzinahan sederhananya begini. Kalau seorang suami berhubungan dengan wanita lain yang bukan istrinya. Jadi kalau mata kita, kebetulan di sini memandang perempuan, saya nggak tahu, mungkin saat ini lebih melebar, memandang laki-laki dan menginginkannya, itu sudah berzina. Berzina di mana? Dalam pikiran. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa perlu waspada terhadap dosa pornografi dan pornoaksi? Pornografi dan pornoaksi adalah dosa yang masif. Bukan cuma mengikat orang di Indonesia, tapi seluruh dunia. Dikatakan terjadi di sepanjang zaman. Karena itu kita bisa belajar dari Alkitab. Ada contoh-contohnya orang yang belum ada kata pornografi sana, masih menggunakan kata percabulan. Orang yang jatuh karena dosa percabulan, tapi ada juga yang menang. Terutama saat ini kita lihat bahwa digital internet itu sangat canggih. Sehingga orang dengan mudah jatuh dalam perbuatan dosa ini. Kita lihat, dosa yang sangat masif. Dosa itu apa sih? 1 Yohanes 3:4 berkata, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Salah satu hukum Allah kita lihat di Galatia 5:19-21. Ini yang nyatakan dengan Tuhan katakan ini dosa. Perbuatan daging itu dosa. Tahu dosa pertama yang tulis di situ? Percabulan. Perhatikan yang hijau. Percabulan, siapa saja yang melakukan hal demikian tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Di dalam bahasa Inggris, percabulan menggunakan kata sexual immorality. Harusnya seks adalah pernikahan kudus, ini secara immoral dilakukan. Bukan saja dengan orang lain, di dalam dirinya sendiri. Nah, ini saya mau sampaikan kenapa saya bilang percabulan sama dengan pornografi. Di dalam bahasa Yunani kita tahu perjanjian baru itu ditulis dengan bahasa Yunani. Menggunakan kata apa? Porneia. Jadi dia bilang, wah Pak, pornografi itu nggak ada di Alkitab. Ada. Bahasa Yunaninya itu percabulan. Kita lihat kenapa dibilang dosa yang masif. Lihat yang biru tua. Ini adalah hasil survei di Amerika Serikat, tapi saya yakin nggak akan jauh beda dengan Indonesia. Dikatakan bahwa hanya 7% gereja yang memiliki program yang membantu jemaatnya yang terikat dengan pornografi dan pornoaksi. Yang mencengangkan ini, yang merah, lihat, pastors. Ada 57% pastors. Ini bisa masuk pendeta, pelayan Tuhan. Siapapun itu, aktivis. Mengalami pergumulan, memiliki pergumulan dengan internet. Di masa lalunya atau sampai saat ini. Makanya kalau Bapak Ibu tahu dengar, oh ada pendeta di Amerika jatuh karena dosa seksual. Hasil survei itu bilang 57%. Ada yang sudah dilepaskan, ada yang masih terikat. Itu laporannya. Kita lihat yang jingga, adult. Orang dewasa, 87% pria terikat dengan pornografi. Wanita, memang ada. 31% wanita terikat dengan pornografi. Dikatakan di yang ungu, 42 juta website pornografi ada di internet. Internet itu netral, hanya digunakan, seringkali digunakan untuk hal yang negatif, salah satunya pornografi. Kita lihat yang kuning. Di data survei ini, 56% pernikahan gagal di Amerika. Kenapa? Karena salah satu pasangan, mungkin pria, mungkin wanitanya, terikat dengan kecanduan pornografi. Data lanjutnya, yang biru muda, 11 juta anak remaja melihat video pornografi. Yang hijau muda, youth, anak muda, 94% mereka pernah melihat pornografi dari usia 14. Ini yang saya katakan bahwa pornografi itu dosa yang masif. Semua kena.
pria, wanita, pelayan Tuhan juga bisa kena. Ini diambil dari hasil risetnya, kita bisa lihat the porn pandemic, epidemi pornografi. Kita kenalnya sekarang pandemi kan, hampir sama lah pandemi istilahnya dari kedokteran. Jadi ini bukan data sembarangan, ada orang yang namanya Josh McDowell dan Austin Fritz menyelidikinya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mengapa setiap orang rentan terhadap dosa pornografi dan pornoaksi? Rentan artinya kalau kita sekarang masih dalam periode pandemi COVID, kita tahu rentan itu apa? Oh, mudah terkena virus. Nah ini juga. Setiap orang rentan terkena dengan dosa pornografi dan pornoaksi. Ada 8. Kenapa rentan? Yang pertama, sorry pakai bahasa Inggris karena memang diambil dari Amerika, saya terjemahkan. Yang warna jingkrak, apprehensible. Apprehensible artinya apa? Mudah dipahami. Nggak perlu ada translasi, nggak perlu ada terjemahan, nggak perlu ada, kalau kita nonton film Inggris, subtitle, nggak perlu. Lihat gambarnya langsung ngerti itu apa. Betul? Anonymous. Orang yang mengakses materi pornografi, pornoaksi, lewat handphone, lewat internet, nggak perlu kasih lapor, nama saya ini, usia sini, enggak. Tidak ada yang kenal. No one has to know. Yang dicatat cuma apa? IP address saudara, alamat internet protokol. Makanya kalau Bapak Ibu masuk YouTube, masuk Facebook, pernah lihat begitu, nanti berapa lama lagi akan diusulin, ini video yang bagus buat kamu. Kenapa? Karena sebelumnya pernah akses. Kita lihat yang jingga, oranye. 3, accessible. Dengan 1 klik saja sudah bisa lihat. Begitu gampangnya orang masuk ke pornografi. Kapan aja, mau pagi, siang, malam, selama dapat sinyal, dapat wifi, itu rentan. Kita lihat yang biru tua, appealing. Appealing artinya menarik. Kita lihat yang kuning, affordable. 90% website pornografi gratis. Lihat yang ke-6, agresif. Mereka nggak cuma nawarin, mereka kasih iklan-iklan. Ada bannernya kadang-kadang muncul. Menandingi, kalau sekarang mungkin lihat banner apa? Banner online trading apa? Banner pornografi pun masuk. Pemerintah mencoba membatasi dengan segala macam perangkat teknologi, tetap bisa tembus. Kita lihat yang 7, available. Dengan gampang dapatnya. 8, ini yang bahaya, addictive, kecanduan. One look can hook. 1 kali lihat bisa kecantol. Mungkin awal lihat, ini mah video nggak bener. Lihatnya cuma berapa? 5 detik. Tahu nggak Bapak? Kalau dalam iklan itu ada iklan yang durasinya 5 detik, 15 detik, 30 detik. Kenapa 5 detik pakai? Kenapa? Itu untuk teaser, memang mengganggu saudara gitu. Jadi ada produk baru ini ya. Tentu harganya beda, tapi saya mau sampaikan 5 detik lihat video pornografi itu bisa mengikat saudara. Kita lihat berikutnya. Apa hukuman untuk dosa pornografi dan pornoaksi? Balik lagi ke undang-undang. Selama ini kita dengar di berita yang dihukum adalah siapa? Yang mengedarkan, pelakunya. Tapi saya sempat download undang-undang ini, saya baca. Di pasal 32 dikatakan begini. Setiap orang yang memiliki dan menyimpan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menyimpan materi pornografi dan pornografi, saudara bisa kena hukum. Karena saking banyaknya pemerintah pikir, udah nggak usah ditangkap lah, susah nangkepnya. Kenapa? Buktinya gampang, tinggal gampang. History di YouTube di clear, hilang semua trace, nggak ketahuan bahwa dia pernah akses. Tapi dikatakan di sini di pasal 32 dikatakan begini. Penjara paling lama 4 tahun, denda 2 miliar. Itu segi hukum pemerintah. Di pemerintah kita udah tahu, pornografi adalah dosa dan upah dosa adalah maut. Lebih jelas lagi di Kolose 3 ayat 5 sampai 6, percabulan mendatangkan murka Allah. Contoh murka Allah, Alkitab sudah gambarkan. 1 Korintus 10 ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan.
pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ini diambil dari bilangan 25 ayat 1 sampai 18. 23.000 orang, oh kaget ya. Kok bisa 23 orang mati? Nggak usah kaget, pandemi COVID itu satu hari bisa 23 orang mati, hanya di berbagai tempat. Ini di satu tempat, di Israel. Kenapa? Karena percabulan. Yang mungkin kita kenal, Yudas 1 ayat 7. Sodom dan Gomora melakukan percabulan. Mengejar kepuasan tidak wajar, menanggung siksa api kekal. Jadi disampaikan di sini bahwa akibatnya sesuai dengan tadi judul, pornografi dan pornoaksi membawa maut. Terus bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Masuk ke pertanyaan kelima. Bagaimana kita menghindari dosa pornografi dan pornoaksi? Kita baca dulu ayat ini. Di Kejadian 4 ayat 7. Ini dalam perikop tentang Kain membunuh Habil. Ada satu kalimat yang saya tertarik. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Mengintip artinya apa? Ada celah kecil. Ketika kita buka celah kecil, melihat sedikit saja, kita bisa jatuh. Celahnya itu apa? Ada 3 celah yang saya temukan. Yang pertama, celah pintu terhadap dosa pornografi dan pornoaksi adalah yang pertama, mata. Tadi saya katakan bahwa pornografi, pornoaksi ini udah ada di Alkitab sejak zaman dulu. Kita belajar di sini. Daud dan Betsheba, 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 4. Saya gambarkan secara cepat. Di 2 Samuel 11 ayat 1-2. Waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh Moab maju perang. Yoab, kamu pergi perang. Daudnya ngapa? Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Karena sendirian, kita lihat ya 2. Lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Tampak kepadanya. Apa? Mata. Cuma lihat doang? Tidak. 2 Samuel 11 ayat 3 sampai 4. Daud menyuruh orang mengambil dia, Betsheba. Lalu Daud tidur dengan dia. Ayat detailnya Bapak Ibu bisa baca di rumah. Jadi saya mau sampaikan ke sini. Lukas 11 ayat 3 sampai 5. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu. Jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Mata itu bisa jatuh dalam dosa pornografi, pornografi, percabulan. Kenapa bisa mata? Buktinya apa? Buktinya Daud jatuh. Padahal Daud adalah orang yang dikasih Allah. Saya dapat data satu, tingkat kecanduan dosa pornografi. Ada tingkatnya. Lihat kata pertamanya ya. Level pertama, melihat sekali-sekali. Level kedua, melihat kadang-kadang. Level 3, melihat lebih sering. Level 4, melihat dan mengganggu kegiatan lain. Nomor 5, melihat dan melakukan. Yang keenam, melihat, melakukan dan mengakibatkan permasalahan. Level 6 apa? Daud. Lihat, panggil, melakukan, mengakibatkan permasalahan. Permasalahan apa? Kalau Bapak Ibu lihat kejadian setelah Daud jatuh dalam dosa percabulan dengan Betsheba, banyak kejadian. Anaknya, lain ibu, memperkosa. Amnon memperkosa Tamar. Anaknya sendiri Absalom memberontak pada dia. Pokoknya berantakan hidupnya. Semua kenapa? Karena mata. Jadi jangan mulai. Yang belum jangan mulai. Biasanya kalau di sini dibilang jangan malah dikerjakan, itu manusia. Saya bilang sekali lagi, jangan mulai. Jangan sekali-sekali, jangan kadang-kadang, nanti keterusan. Kita lihat yang kedua, celah yang kedua. Pikiran. Ini bicara, kita melihat Yehuda dan Tamar. Tamar siapa? Tamar itu anak mantunya. Ada di Kejadian 38 ayat 12 sampai 26. Celah pintu pertama itu mata, celah pintu dosa keduanya adalah pikiran. Kejadian 38 ayat 12 sampai 15. Habis berkabung, istri Yehuda meninggal. Pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang mengunting bulu domba-dombanya.
Yehuda melihat dia, disangkanya lah, dikira dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Yang disangka itu siapa? Anak mantunya. Lihat kata disangka. Di sini saya mau sampaikan celahnya apa? Bukan mata, pikiran. Orang Tamar itu pakai penutup muka. Pikirannya, disangkanya, dikiranya. Kalau kita lihat ayat berikutnya, lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan, Tamar, anak mantunya sendiri. Kemudian akibat dari percabulan perzinaannya itu, perempuan itu mengandung daripadanya. Semua mulai dari mana? Pikiran. Kenapa? Karena di Amsal 24 ayat 9, memikirkan kebodohan mendatangkan dosa. Jaga pikiran kita. Maka di Filipi 4 ayat 8 berkata gini, semua yang baik, semua yang benar, semua yang kudus, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Jangan buat pikiran kita diisi oleh hal-hal yang dikatakan yang bodoh. Kenapa Yehuda bisa bodoh? Selama ini dia punya istri, tapi lama-lama dia tiba-tiba meninggal, wah saya bebas nih. Nggak gitu hidup. Untuk ayat ini kita belajar di 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan secara komplit. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Makanan adalah untuk perut, perut untuk makanan, tapi kedua-duanya misalnya Allah. Lihat ayat terakhir, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Dan Tuhan untuk tubuh. Yang saya mau lihat yang hijau. Dari ayat ini kita belajar 3 hal. Tidak semuanya berguna. Nggak perlu kita masukin hal-hal yang tidak berguna masuk dalam pikiran kita. Yang tidak berguna seperti apa? Mikirin tetangga, membandingkan orang lain dengan kita. Ujungnya apa? Iri hati, cemburu. Jangan membiarkan diri kita diperhamba. Apalagi diperhamba oleh dosa pornografi. Alasannya semua sederhana. Karena tubuh kita bukan milik kita. Jangan bawa pakai tubuh kita buat percabulan. Ini akan dijelaskan di ayat terakhir nanti. Kita lihat celah pintu yang ketiga. Lingkungan pergaulan. Ini cerita tentang Lot dan 2 anaknya. Setelah mereka selamat dari Sodom dan Gomora. Kita lihat ayatnya langsung. Kejadian 19 ayat 31 sampai 37. Anaknya Lot berkata begini, tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Mari kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Ini apa? Incest. Percabulan. Mulai dari mana? Sederhana aja, kita bisa lihat. Di mana anak Lot ini tinggal? Sodom dan Gomora. Tadi kita lihat di awal. Sodom dan Gomora adalah contoh Tuhan menghukum dosa percabulan. Langsung dibakar pas. Tamar pun kalau Bapak Ibu baca cerita tadi, itu terancam untuk dibakar. Kenapa? Karena dia mengandung dari persundalan dia. Padahal dengan ayah mertuanya sendiri. Dari sini kita belajar. Pergaulan yang buruk bisa membawa kebiasaan yang bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Di sini kita belajar bahwa kita bisa hidup kudus kalau kita bergabung dalam komunitas. Kita hadir dalam persekutuan. Kalau kita sendiri gampang jatuh. Di kamar sendirian bisa jatuh. Tapi ada teman kita dalam persekutuan bisa saling ingatkan. Ingat, tetap aktif. Saya mau ada ciri-ciri kecanduan dosa pornografi yang berhubungan dengan pergaulan. Saya mau kasih lihat ini. Saya tampilkan saja semuanya. Ada 6 ciri-ciri. Kalau saudara melihat ciri-ciri ini merupakan ciri-ciri kecanduan dosa pornografi. Saya ambil ini dari salah satu
data. Dikatakan begini, orang awalnya pornografi itu apa? Cirinya canggung dalam pergaulan. Kenapa? Karena dia terintimidasi bahwa dia memiliki dosa. Semangat motivasi turun. Kenapa? Dia lebih senang pornografi dibanding kegiatannya dia. Malas enggan beraktivitas. Malas berkomunitas. Ciri keempat, terikat. Ciri kelima, menutup diri, menyendiri. Demonya menyendiri. Kenapa? Karena dengan menyendiri dia bisa memuaskan percabulan dosa pornografi tadi. Yang keenam, dia meninggal lapangan persekutuan dan komunitas. Seharusnya komunitas persekutuan bisa mendukung dia untuk dia terlepas dari ikatan itu. Tapi karena mungkin dia tidak terbuka, apalagi tidak ada dalam komunitas Kristen, dalam persekutuan, lebih gampang lagi kecanduan dalam dosa pornografi. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Ini buat yang terikat. Bagaimana melepaskan diri dari dosa pornografi pornoaksi? Ada satu contoh di Alkitab, orang yang bisa luput, lepas, tidak terikat, tidak jatuh dalam dosa pornografi dan pornoaksi. Namanya Yusuf. Kejadian 39 ayat 7 sampai 10, saya bacakan saja yang hijaunya. Waktu istri tuannya, Potifar, memandang Yusuf dengan birahi, dia mengajak dia tidur, kemudian Yusuf menolak. Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar ini, berbuat dosa pada Allah. Dibujuk, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Di Kejadian 39 ayat 11-12. Ketika sisi rumah seorang pun tidak ada di rumah, perempuan itu megang Yusuf. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu. Dari cerita ini kita belajar ada berapa hal yang harus kita pelajari supaya kita terlepas. Yang pertama, terima firman Tuhan yang berakar dalam hati. Ayatnya ini. Yakobus 1 ayat 21. Tadi kita belajar pertama bahwa dari hati kita bisa mulai jatuh dalam dosa. Ketika kita berpikir jahat, melakukan percobaan, itu dimulai dari hati dan pikiran kita. Jadi cara pertama, terima firman Tuhan dulu. Jadi kalau Bapak Ibu hadir pada saat ini, di sini, itu merupakan kesempatan Tuhan mendidik saudara, mengajar saudara. Isi hati kita dengan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 21 berkata gini, buanglah segala yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jangan cuma hari ini kita baca kitab dengar firman Tuhan. Setiap hari. Makanya di dalam buletin ada. Dari Senin sampai Minggu. Isi firman Tuhan. Itu akan membuat kita makin tahu dosa kita apa. Dan meninggalkan dosa kita dan kita hidup kudus. Ada contoh di Alkitabnya. Tadi kita lihat ya. Saya mau kasih lihat dulu nih. 2 Samuel 12 ayat 1. Tadi kita baca tentang Daud. Dia jatuh karena mata. Tuhan menggunakan siapa? Nathan. Menyampaikan firman. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Untuk apa? Untuk menegur Daud. Dia menggunakan, mungkin adalah yang dia sampaikan adalah pendeta, pemimpin rohani, teman kita. Untuk menyampaikan firman Tuhan. Enggak selalu firman Tuhan harus kita baca. Ada teman kita menegur, itu dosa loh. Yuk kita bersekutu, yuk kita baca, gitu kita dalamnya kita. Kalau di kasus Yehuda, kita lihat. Kejadian 39 ayat 25. Ini perkataan Tamar. Dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah, cap, meterai, kalung, tongkat, aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang punya cap, meterai, kalung, dan tongkat ini. Jadi ketika Yehuda mengajak Tamar untuk melakukan hal yang tidak benar, perzinahan, Tamar meminta istilahnya apa? Tanggungan. Supaya nanti dia dibayarkan. Tanggungannya itu cap, meterai, kalung, dan tongkat. Justru Tuhan pakai alat ini untuk membuat ini loh yang buat. Nah dari ayat ini nanti kita akan lihat bagaimana Yehuda akhirnya bertobat. Dia mengaku bahwa bukan Tamar yang salah, tapi dia yang salah. Dari sini kita belajar terima firman Tuhan. Sediakan waktu khusus untuk firman Tuhan setiap hari. Gereja sudah menyediakan warta, pakailah warta itu untuk
kita mendalami firman Tuhan. Kita lihat yang kedua. Solusi melepaskan diri dari pornografi yang kedua adalah sadar pornografi adalah dosa. Kita lihat dari ayat ini. Kejadian 39 ayat 8 sampai 9. Yusuf menolak dan berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Sadar dulu bahwa ini dosa. Dosa ini membawa pada maut. Hukuman kekal. Makanya Yusuf tidak jatuh dalam dosa. Pernyataan ini, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Yusuf tahu. Mungkin Bapak Ibu bilang, wah kan waktu itu belum ada Alkitab, belum ada firman Tuhan. Saya percaya Yusuf bisa belajar ini. Kenapa? Karena cerita dari orang tuanya. Cerita dari nenek moyangnya. Makanya itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita udah dengar firman Tuhan, jangan sampai diri kita saja, sampaikan. Sampaikan ke teman kita, sampaikan ke anak kita. Supaya mereka jangan terikat pada dosa. Kenapa? Ketika kita tahu bahwa ini dosa, maka kita tidak akan berbuatnya. Karena tahu dosa berakhir pada maut. Kita lihat yang kedua. Di Kejadian 38 ayat 26, lanjutan dari yang tadi. Yehuda memeriksa barang-barang itu. Barang-barang apa? Cap meterai, kalung, dan tongkat. Lalu dia berkata, bukan aku, tetapi perempuan itu yang benar. Ini adalah pengakuan Yehuda bahwa dia yang salah. Dia yang membuat anak mantunya mengandung. Akibatnya, Tamar tidak dibakar. Dari Tamar lahir apa? Kalau Bapak Ibu lihat silsilah, dari Tamar lahir apa? Tuhan Yesus. Kenapa? Ada pertobatan dari Yehuda. Bagaimana dengan Daud? Daud juga sama. 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 13. Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu." Dari ayat-ayat sebelumnya kita lihat bahwa Nathan menggambarkan satu ilustrasi. Dari ilustrasi itu Daud marah, "Wah, orang itu salah." Nathan balikin, "Itu kamu yang melakukan dosa itu." Lalu berkata Daud di ayat 13, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Diampuni nggak? Diampuni. Tuhan telah menjauhkan dosamu, engkau tidak akan mati. Benar dia tidak akan mati, tapi dia menerima hukumannya akibat dari dosanya. Jadi hari ini kita belajar yang kedua, sadar pornografi adalah dosa. Sebelum terlambat, sebelum makin terikat. Mungkin kita nggak bisa melepaskan diri sendiri, minta teman, istilahnya apa? Teman persekutuan, teman komunitas, untuk membantu kita, mendoakan kita. Kita lihat yang ketiga. Tolak dan tutup segala celah pintu pornografi. Ini kita belajar lagi dari Yusuf. Kejadian 39 ayat 8-10. Yusuf menolak, Yusuf tidak mendengarkan. Itu bentuk bahwa apa? Menolak. Jangan melihat, jangan beri kesempatan. Jangan mencoba mengklik itu, jangan. Kalau udah terbiasa, kali ini tidak. Ambil berkata tidak pada pornografi. Tapi saya mau kasih contoh yang berbeda. Kalau Yusuf menolak supaya tidak jatuh. Dia tidak mendengarkan supaya tidak jatuh. Tapi kalau Yehuda, lain lagi ceritanya. Ayat ini sebelum dari tadi ini sebelum terjadi, sebelum dia bertobat ya. Sebelum dia berkata bahwa perempuan benar, saya salah. Dikatakan gini, Yehuda ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaran sahabatnya orang Adulam untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tapi perempuan itu tidak dijumpainya. Seringkali kita apa? Berusaha menutupi dosa kita. Yehuda melakukan itu. Dia cari mana perempuan yang tadi. Teman dia melakukan perzinahan. Dia mau tukar sesuai janji anak kambing dengan meterai, kalung dan tongkat. Tidak ketemu. Dia mencoba menutupi. Daud juga begitu. Kalau orang jatuh dalam dosa, biasanya dia menutupi dosa. Daud juga begitu. 2 Samuel 14. 2 Samuel 11 ayat 14 sampai 15. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab, panglimanya. Mengirimkan dengan perantaran Uria. Uria ini apa? Suami Betsheba. Isi pesannya begini.
Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling dahsyat, yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya terbunuh mati. Dia mau menghilangkan semua istilahnya apa ya, bukti bahwa dia ada hubungan gelap dengan istri Uria. Dia bunuh suaminya, Uria. Ini apa? Daud menutupi dosanya. Seringkali kita seperti Daud dan Yehuda menutupi dosa kita. Padahal harusnya kita harus ngaku. Akui dosa kita di hadapan Tuhan dan di hadapan dengan teman terdekat supaya mereka bisa dukung. Setelah itu tutup celah. Katakan tidak. Yang keempat, hindari kesendirian. Tanpa kegiatan bermakna. Yusuf ketika dia dicoba yang terakhir, dikatakan itu, seisi rumah seorang pun tidak ada di rumah. Makanya istri Potifar bisa menggoda dia. Kalau Daud gimana? Orang semua pergi berperang. Daud nyuruh maju. Dia apa? Dia sendirian di Yerusalem. Yehuda. Setelah beberapa lama matilah anak Syua istri Yehuda. Pergilah Yehuda ke Timna bersama dengan Hiral. Itu ketika istri meninggal setelah dia sendirian. Jadi salah satu yang bisa orang jatuh dalam dosa pornografi karena dia sendirian. Ya jangan sendirian, jangan di kamar sendirian. Makanya ada istilah sering dikatakan, kalau punya komputer di rumah, taruhlah di luar. Kalau boleh saya bilang, ya itu bisa. Tapi sekarang kan semua punya handphone koneksi internet. Hindari kesendirian. Ganti dengan aktivitas yang bermakna. Baca kitab, baca buku yang lain, belajar. Karena ketika kita sendirian, kemungkinan jatuh dalam dosa pornografi lebih gampang. Daud mengalami, Yehuda mengalami, Yusuf mengalami, tapi dia bisa menang. Kita lihat yang terakhir. Buang, tinggalkan semua godaan. Di Kejadian 39:12, Yusuf tinggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Lari keluar. Kalau nggak bisa lari keluar. Tinggal kalau kita di depanin komputer kita, handphone kita, ada materi yang buat kita jatuh dalam dosa, tinggalkan itu. Tutup, matikan. Jangan biarkan kita larut. Ini yang terakhir. Saya baca secara lengkap. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain dilakukan manusia kepada manusia lain. Tapi percabulan terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Dia nggak buat jahat orang lain. Karena dilakukan mandiri sendiri. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah bait Roh Kudus yang tinggal dalam kamu? Roh Kudus yang dalam kita yang buat kita bisa bernyanyi, memuji Tuhan, menyatakan Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, itu Roh Kudus. Bukan karena kita hafal lagunya, bukan karena bibir, itu karena Roh Kudus yang buat kita berkata begitu. Lihat ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan biarkan tubuh kita jatuh, digunakan untuk dosa pornografi. Saya undang song leader, singer untuk maju ke depan. Saya kasih 2 slide lagi. Tadi kita lihat. Apa yang membuat Daud bertobat, sadar? Ada Nathan yang bicara. Apa yang membuat Yehuda bertobat? Karena ada meterai, ada kalung, ada tongkat yang membuktikan bahwa dia yang membuat anak mantunya ngandung. Sekarang apa yang membuat kita bertobat? Ayat ini. Kamu telah dibeli dengan harganya dan lunas dibayar. Saya kasih gambar ini. Bukan sesuatu yang tidak kejadian bahwa dari 3 orang yang disalib, hanya Tuhan Yesus yang menggunakan mahkota. Mahkota, bukan mahkota yang bagus, mahkota duri. Makanya saya kasih gambar durinya gede. Kalau kita lihat dalam kejadian bulan lalu kita merayakan Paskah,
Jumat Agung Paskah. Kita sering lihat, Tuhan kasih lihat tangannya berlubang paku, lambungnya ditusuk tombak. Kenapa dia nggak kasih tunjuk luka-luka di kepalanya? Karena ketutup rambutnya. Tapi kalau diperiksa, pasti itu ada banyak. Luka karena mahkota durinya. Kenapa? Itu dipaksa masuk. Makanya Tuhan Yesus kalau dilihat selalu mukanya penuh dengan darah. Itu karena mahkota duri. Apa maksudnya ini? Di sebuah lagu yang diciptakan oleh Jeffrey Chandra, terima kasih untuk salibmu, saya dapat kalimat ini. Mahkota di kepalamu, mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu mentahirkan hatiku. Jadi lewat firman Tuhan hari ini kita mau belajar. Jangan gunakan tubuh kita. Jaga hati dan pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan dia menerima mahkota duri sampai berdarah. Pikiran-pikiran yang tidak berguna, yang bodoh, singkirkan itu. Kita tidak mau diperhamba oleh dosa, tapi kita mau mengikuti kehendak Tuhan. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Lewat kalimat yang terakhir ini, saya ingin Bapak Ibu ingat, mahkota duri itu Tuhan menebus dari pikiran kita. Tangan kita yang sering berbuat dosa ditebus dengan berlubang. Mari kita nyanyi, terlalu besar